Silakan duduk setelah saudara memberikan salam kepada rekan-rekan di kanan kiri depan belakang saudara. Haleluya, senang bisa menjumpai saudara kembali. Selamat datang di bulan yang baru, di bulan Juli. Dan ini adalah bulan yang ketujuh di mana Tuhan telah menyertai kita sepanjang dari Januari sampai dengan Juni di tahun 2025 ini. Dan saya percaya di bulan Juli dan terus ke depan Tuhan tetap menyertai setiap kita. Amin. Karena saya yakin dan percaya bahwa di bulan Juli ini saya berdoa bahwa saudara ada terobosan yang luar biasa akan terjadi bagi hidup Anda. Dan saya berdoa bahwa saudara bahwa kesempatan-kesempatan besar terbuka di bulan ini. Sebab orang yang berharap sama Tuhan mereka tidak akan pernah dikecewakan. Dan kenapa saya berani berkata selalu saya punya harapan bahwa ketika memulai sesuatu selalu percaya sesuatu yang besar akan terjadi. Karena memang sejak awal Tuhan itu punya rencana buat setiap kita bukan untuk hal-hal yang kecil. Tapi Tuhan punya rencana bagi setiap kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Kalau saudara percaya boleh katakan amin. Bukan cuma badan kita yang bisa menjadi besar, tetapi apa yang kita kerjakan juga bisa jadi besar. Bahkan lebih besar dari apa yang sebelumnya kita gak pernah pikirkan. Karena saya teringat satu ayat ini saudara di dalam 3 Yohanes pada pasal yang pertama. Pada ayat yang kedua, di dalam teks ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ketika kita baca di dalam teks bahasa Indonesianya, tampaknya tidak terlalu detail. Tapi kalau kita lihat dalam teks bahasa Inggris King James Version-nya, kita bisa melihat di sana dikatakan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Lihat ya. Ada kata-kata prosper di situ. And be in health even as thy soul prospered. Nah, Anda bisa lihat bahwa kehendak Tuhan adalah agar semua kita orang percaya hidup dalam kelimpahan. Amin. Tuhan ingin agar saudara berhasil. Tuhan ingin agar saudara bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan ingin agar saudara percaya bahwa saudara bisa melakukan sesuatu yang semula saudara pikir mustahil, yang semula saudara pikir gak mungkin. Tapi itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan bawa kita yaitu untuk berjalan mengikuti rencana-rencana Tuhan, bukan rencana-rencana kita. Makanya Yesaya 55 berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalan. Rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita, jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Nah di sepanjang bulan Juli ini saya mau ajak saudara untuk mengerti dan memahami tema kita di bulan Juli ini berbicara mengenai Faith Unlimited. So di sepanjang bulan Juli ini kita akan bahas mengenai iman, bahwa iman itu tak terbatas. Kenapa saya berkata bahwa iman itu tidak dapat dibatasi? Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya percaya bahwa seorang penyembah akan menjadi sama dengan apa yang dia sembah. Kalau kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas berarti harusnya kita menjadi orang-orang yang juga yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang besar, berarti kalau kita menyembah Tuhan yang besar, kita juga menjadi Tuhan, menjadi sama seperti Tuhan kita. Menjadi orang-orang yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terkait dengan itu, Efesus 3 ayat 20 akan menjadi ayat utama kita di sepanjang bulan ini, karena saya akan balik lagi akan membahas dari ayat ini dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke, kita akan detailkan ini di minggu depan, tapi setidaknya ini adalah pembukaan kita bahwa di sepanjang bulan Juli ini kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang mampu kita pikirkan. Apa yang saudara bisa pikirkan? Saudara mau jadi apa? Dan Tuhan akan bikin saudara lebih dari apa yang saudara pikirkan. Halo? Apa yang saudara percaya dan Tuhan akan bikin lebih daripada apa yang saudara percaya. Suatu hari saya cuma berdiri di Stadion Gelora Bung Karno sebagai usher terima tamu. Terus saya cuma lihat pemimpin pujian yang berdiri di panggung yang besar dan saya cuma ngomong sama salah satu orang tua yang juga jadi usher. Saya bilang hebat ya pemimpin pujian yang berdiri di depan itu. Luar biasa. Saya punya hati, pengen juga sih, tapi ya siapa saya gitu, saya pikir gitu saudara, siapa saya bisa ke situ. And then apa yang terjadi, orang tua yang di sebelah saya ini bilang begini, hey Romi, nanti juga kamu yang berdiri di depan situ untuk memimpin.
Dia ngomong begitu saudara. Tapi kan itu tadi, yang saya pikir nggak nyampe ke situ, betul ya? Ini pikiran saya nggak nyampe ke situ. Dan saudara tahu apa yang terjadi? 2 tahun ke depan, apa yang dia ucapin? Itu terjadi. Saya berdiri di depan situ saudara. Saya berdiri di hadapan ribuan, puluhan ribu, satu stadion Gelora Bung Karno. Saya bisa memimpin orang begitu banyak. So saya flashback 2 tahun yang lalu, saya lihat ke belakang. Iya. Dan saya ingat ayat ini dan Tuhan bilang bahwa Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mampu saya pikirkan. Dan itu yang terjadi. Makanya saya katakan sama saudara bahwa Anda perlu punya pikiran yang maju. Anda perlu punya pikiran yang benar. Kenapa? Siap-siap. Karena Tuhan mau bikin kuasa yang luar biasa atas hidup Anda. Tuhan mau bikin sesuatu yang besar buat saudara. So, tema hari ini yang saya bahas di minggu yang pertama ini adalah panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ingat ini, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. So, saya nggak pernah berpikir untuk memimpin seperti hari ini. Saya nggak pernah berpikir untuk berdiri hari ini membawa jemaat melakukan pelayanan sebagai seorang gembala. Saya nggak ada kepikiran seperti itu. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan bawa saya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. So kalau Tuhan bikin itu sama saya percaya Tuhan juga adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Dia juga akan bikin sesuatu yang luar biasa atas hidup Anda. Nah, tahukah saudara bahwa kita semua ini memiliki kemungkinan bahwa kita sedang membatasi Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan gak mau bekerja di dalam diri kita. Bukan Tuhan malas melakukan sesuatu yang luar biasa. Masalahnya kita yang membatasi Tuhan. Sebagian besar kita membatasi Tuhan dengan cara apa? Karena kita memiliki kepercayaan yang salah dan kepercayaan itu masih kita simpan sampai dengan hari ini. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa Tuhanlah yang pegang kendalinya atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi itu adalah atas izin Tuhan atau atas kendalinya Tuhan. Sampai akhirnya kita jatuh di dalam teologi yang disebut dengan teologi fatalitik. Yang mengatakan bahwa entah bagaimana semua yang terjadi ini adalah pasti rencana atau tujuan Tuhan untuk hidup kita. Kita menyerahkan semuanya yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan. Saya kasih contoh. Jika pernikahan kita gagal, maka kita akan berkata, oh ini kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin meremukkan hati saya, agar saya menjadi rendah hati. Gitu. Atau kalau bisnis kita gagal, oh ini Tuhan yang mau. Tuhan yang mau saya gagal bisnis ini, ya udahlah terserah, jadilah kehendak Tuhan. Nah, ini seringkali kita menyerahkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal sebenarnya membuat sesuatu terjadi, apa yang sebenarnya kita percaya di dalam diri kita. Saya kasih contoh lagi. India adalah negara yang memiliki sumber daya yang sangat besar dan sangat luas, sangat banyak maksud saya. Tapi di India ada banyak orang yang kelaparan, ada banyak orang yang miskin, gak punya makanan. Padahal hari-hari daging besar berkeliaran di depan mata mereka, di depan rumah mereka. Saya kasih contoh, sapi Brahmana India itu kalau lewat toko atau masuk toko itu gak boleh diusir. Dia kalau masuk mau diem, ngapain, ngacak-ngacak itu didiemin. Atau kalau lewat jalanan dan sapinya itu ngedeprok di tengah jalan, itu gak boleh dipinggirin, terserah dia. Jadi sapi itu banyak berkeliaran di India. Dan orang India tidak makan sapi. Ya kan, itu barang lewat aja, tidak ada yang berani ngapa-ngapain. Coba kalau sapi di Indonesia gak ada yang punya, selesai saudara, betul gak? Lewat itu ya kan. Mereka punya banyak sumber daya yang bisa dimakan, tapi mereka kelaparan. Kenapa? Karena sistem kepercayaan yang mereka percayai bahwa mereka tidak makan daging sapi. Tapi mereka makan daging anjing, mereka makan daging kambing. Karena menurut mereka kastanya lebih rendah. Kenapa mereka tidak makan daging sapi? Karena mereka percaya sapi itu bisa adalah reinkarnasi dari nenek mereka. Jadi kalau mereka makan sapi, berarti mereka makan keluarga mereka gitu saudara. Nah artinya banyak orang miskin atau kekurangan atau sakit-sakitan dasarnya bukan karena apapun juga di sekitar dia, tapi karena apa yang dia percaya. Ini yang membuat banyak orang gelisah sampai hari ini. Dunia banyak negara-negara mungkin ada di Asia, ada di Afrika yang mengalami kemiskinan. Orang ramai-ramai ngumpulin duit patungan untuk apa? Untuk kirim uang bagi mereka. Seolah-olah dengan kita memberikan uang, maka solusi sudah terjadi. Mereka tidak miskin lagi. Apa begitu? Enggak. Mau berapa banyak pun uang yang digelontorkan selama prinsip yang dipercaya di pikiran mereka tidak pernah dirubah,
maka mereka akan kembali ke titik yang sama. Kehidupan ini berjalan mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi kalau saudara berpikir gagal, Anda pasti jadi orang yang gagal. Kalau Anda berpikir kayaknya saya sakit deh, Anda pasti orang yang jadi orang sakit-sakitan. Kalau saudara berpikir bahwa saudara lemah, Anda pasti akan jadi orang yang lemah. Nah, setan akan selalu mengirimkan inputan hal-hal yang negatif ke dalam pikiran Anda agar Anda berpikir yang salah. Ingat baik, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ayo berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Budimu itu bicara mengenai pikiran. So yang harus dirubah itu pikiran kita, saudara. Bila mana kita ingin berubah, harusnya kita jangan berdoa, Tuhan kirimin orang kaya untuk kasih saya duit gitu kan. Bukan. Tapi saudara harusnya apa? Harusnya Anda merubah atau menyingkirkan batasan-batasan yang ada di pikiran kita yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja banyak di dalam kehidupan kita. Kita bukan robot, kita punya kehendak bebas, Tuhan hanya bisa bekerja kalau engkau mengizinkan dia bekerja. Yesus di Nazaret tidak bisa bikin mujizat yang banyak. Kenapa? Karena mereka tidak percaya sama Yesus. Itu dia. Jadi selama kita tidak memberi ruang untuk Yesus bergerak di dalam kehidupan kita, maka Yesus tidak bisa bekerja apa-apa secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah artinya yang kita perlu rubah di sini adalah apa? Berarti kita perlu merubah kebiasaan diri kita. Kita perlu merubah pemikiran kita. Kita perlu merubah pola pikir kita. Artinya kita perlu merubah dengan siapa kita berteman. Kumpulnya dengan siapa? Apa bacaan yang kita tonton? Bacaan yang kita baca. Media yang kita tonton dan lain sebagainya. Sebab tanpa sadar semuanya itu akan memberi pengaruh kepada cara berpikirnya kita. Nah kalau kita mau mengizinkan atau menyingkirkan batasan-batasan itu, maka Tuhan akan bekerja luar biasa atas kehidupan Anda. Ada orang yang berkata begini, Pastor, mungkin ada orang yang memang ketika lahir udah unik lah, udah istimewa lah, udah luar biasa. Makanya ada orang yang punya karir yang luar biasa, ada orang yang biasa-biasa aja gitu. Apakah Tuhan menciptakan orang berbeda-beda? Sejujurnya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan ingin memberkati semua orang. Semua yang ada di ruangan ini, Tuhan ingin berkati dengan luar biasa. Semua yang ada di ruangan ini, Tuhan ingin berkati Anda menjadi hebat. Tuhan tidak ingin cuma satu orang yang hebat, semua orang hebat. Maka saya bilang sama teman-teman, kalau kalian pelayanan yang hebat cuman kalian, berarti kalian orang gagal. Karena orang hebat harus menelorkan orang hebat berikutnya. Orang hebat harus menduplikasikan dirinya. Petrus berkata di dalam Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak apa? Catat ayat ini. Berarti gak ada orang yang dibedakan di mata Tuhan. Tuhan ingin melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan ingin melakukan hal-hal yang heran. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang yang payah. Tuhan gak pernah menciptakan barang rongsokan. Tuhan gak pernah menciptakan orang yang lemah. Tuhan menciptakan orang-orang yang luar biasa. Kalau ada orang yang mocking Anda, ada yang membuli Anda, gak usah dengerin. Orang bebas ngomong apa tentang kita. Tapi kita gak harus percaya apa yang orang omongin. Amin? Karena kalau kita justru mikirin apa yang orang lain bilang, maka itu yang akan terjadi atas kehidupan kita. So jangan izinkan orang mendeskripsikan siapa diri kita. Yang mendeskripsikan diri kita adalah Tuhan sendiri. Karena Anda dan saya diciptakan segambar sama seperti Tuhan. So tidak ada orang yang dibeda-bedakan. Berarti kalau saudara merasa kecil hati, saudara merasa gak berdaya, saudara merasa lemah, saya kasih ayat ini buat saudara. Di dalam Yeremia pada pasal 29 ayat yang 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, bahwa yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara ingat baik, kalau Tuhan telah menciptakan Anda dengan luar biasa, berarti Tuhan punya rancangan-rancangan yang ada pada diri saudara, bukan ditentukan oleh apa yang orang rancangkan di luar sana. Orang mungkin mendeskripsikan mengenai urutan
keluarga Anda, siapa nenek Anda, siapa papa mama Anda, dan lain sebagainya. Dan orang mulai mengatakan, oh kamu keturunannya akan begini-gini segala macam. Berhentilah percaya kata-kata mereka, sebab yang menentukan jati diri saudara adalah rancangannya Tuhan, bukan rancangannya manusia lain. Makanya Daud di dalam Mazmur 139 pada ayat yang ke-14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi, kalau saudara merasa lemah, ambil ayat ini, bilang sama dirimu, saya diciptakan dahsyat dan ajaib. Ayo ngomong yang kencang, 3, 2, ya. Dahsyat dan ajaib. Bilang lagi. Amin. Jadi saudara harus memperkatakan itu kepada diri saudara. Bodoh amat. Orang mau ngomong apa kek? Orang mau apa, kasih label apapun. Saya cuma mau katakan. Jangan izinkan label orang yang diberikan itu Anda percayai. Anda harus percaya bahwa Anda diciptakan dahsyat dan ajaib. Bilang amin dulu nih. Jadi ketika saudara mempercayai bahwa saudara dahsyat, bahwa saudara adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan ajaib, maka saudara menjadi orang yang hebat. Saudara, pada waktu Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk mencari calon raja pengganti Saul, saudara tahu apa yang terjadi? Isai punya anak 8, tapi yang dikasih lihat sama Samuel cuma 7 orang. Isai menunjukkan kakak-kakaknya Daud. Sedangkan Daud tidak dipromot hari itu. Padahal Tuhan tidak datang buat kakak-kakaknya Daud. Tapi Tuhan datang khusus untuk Daud. Orang tuanya Daud tidak bisa melihat potensi yang besar yang ada di dalam dirinya Daud. Hari ini saya mau katakan, mungkin orang tua Anda tidak mengenali siapa jati diri Anda yang sejati. Orang tua Anda mungkin gak melihat kemampuan spesial yang ada di dalam diri Anda. Tetapi dari ayat ini, Tuhan sudah tahu siapa Anda sejak dunia ini diciptakan. Amin. Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tahu apa yang sudah Dia tempatkan di dalam diri saudara. Tuhan tahu kehebatan-kehebatan, hal-hal yang luar biasa yang bisa muncul dari diri Anda pada waktu Anda percaya Tuhan bekerja di dalam diri saudara. Amin. Makanya saya katakan sama saudara, semua kita ini didesain untuk membawa pengaruh buat orang-orang di sekitar kita. Siapapun, entah itu anak kita, entah itu pasangan kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, customer kita. Saudara, kita dipanggil karena kita punya pengaruh untuk mempengaruhi orang. Masalahnya kita seringkali cuma diem, gak mau bergerak untuk mempengaruhi orang. Kalau kita tidak mempengaruhi orang, maka orang-orang tadi yang tidak saya sebutin satu persatu tadi di sekitar saudara, mereka yang belum kenal Tuhan, mereka akan mati masuk neraka. Kenapa? Karena kita cuma diem, tidak mau mempengaruhi orang-orang tersebut. Anda harus mempengaruhi mereka. Pada waktu saya bertobat lahir baru, saya harus mempengaruhi papi saya harus mempengaruhi mami saya, agar mereka percaya Tuhan Yesus, agar mereka bertobat, agar mereka meninggalkan konsep berpikir yang salah. Saya lakukan itu walaupun resikonya mereka marah sama saya. It's okay, gak apa-apa. Tapi saya tidak mau diam. Saya harus jadikan diri saya untuk menjadi pengaruh buat mereka. Dan ini yang menjadi persoalan. Banyak kita cuma diam aja. Dan kita cuma berdoa, Tuhan kirim pendeta untuk berdoa bagi papa saya. Oh Tuhan kirim pendeta untuk nginjilin mama saya. Oh Tuhan kirim pendeta untuk ngomong sama customer saya. Padahal Tuhan kasih proyeknya buat Anda karena Tuhan tahu Anda bisa mempengaruhi orang lain. Halo, kita ini bisa mempengaruhi orang lain. Ingat baik, kita bisa mempengaruhi orang lain. Coba saya tanya dulu sama saudara. Saya tanya dulu, tolong jawab dengan jujur. Siapa yang di sini, di antara kita di ruangan ini, kita yang dipanggil untuk menjadi pemimpin? Boleh angkat tangan? Oke. Ya, good. Oke. Anda merasa bahwa Anda dipanggil untuk menjadi pemimpin? Oke, good. Thank you atas kejujuran Anda. Kita lihat dulu definisi pemimpin. Adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan menginspirasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Oke. Dari 100%, tadi saya lihat yang angkat tangan at least under 30. Ya, di bawah 30% lah yang angkat tangan di ruangan ini. Dan yang lainnya merasa bahwa kalian tidak dipanggil sebagai pemimpin. Baik, saya mau ajak saudara untuk lihat dulu di dalam Matius 5 ayat 13. Mari kita lihat dulu sebentar.
Karena Anda sudah lihat ya definisi pemimpin tadi. Dalam Matius 5 dikatakan kamu adalah garam dunia. Garam itu dipengaruhi atau mempengaruhi? Oke, good. Kamu adalah terang dunia. Terang itu dipengaruhi atau mempengaruhi? Oke, good. Jadi saudara bisa melihat, ayat ini diberikan buat siapa? Buat orang yang percaya Tuhan Yesus. Siapa yang orang percaya Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Oke, berarti ayat ini adalah buat semua kita yang ada di ruangan ini. Dari teks ayat ini memberikan petunjuk bahwa semua Anda dipanggil untuk menjadi pemimpin. Halo? Masalahnya yang sadar bahwa dia dipanggil sebagai pemimpin under 30% di dalam ruangan ini. Padahal ayat ini mengatakan semua Anda harusnya bisa mempengaruhi orang lain. Katakan amin dulu nih. Jadi dari teks ini kita punya kemampuan itu. Tapi masalahnya kita berkata enggak lah saya mah orang biasa aja. Padahal Alkitab sudah menjelaskan semua kita adalah pemimpin. Gak ada yang gak dipanggil sebagai pemimpin. Semua kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Amin. Memang kita dipanggil dalam panggilan yang bervariasi. Dan spesifikasinya memang berbeda-beda. Tetapi logikanya kalau Tuhan yang Maha Kuasa tinggal di dalam Anda. Berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Dan Tuhan yang akan bikin Anda berhasil untuk mencapai segala sesuatunya. Untuk bisa mempengaruhi terhadap orang-orang sekitar Anda dengan kekuatan yang bekerja di dalam diri saudara. Dan Anda akan enjoy dan Anda akan puas dalam bergerak bersama dengan Tuhan. So ngapain Tuhan repot-repot turun dari surga? Mati di atas kayu salib. Kalau cuman jadiin kamu akan jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen. Ngapain? Halo? Apain Tuhan turun dari surga, mati buat kita, kalau cuma bikin kita jadi orang Kristen. Tapi Tuhan datang ngorbanin dirinya agar saudara jadi pemimpin yang berpengaruh. Amin. Saudara harus jadi pemimpin yang berpengaruh. Karena memang itu panggilan Tuhan. Banyak orang dipanggil tapi berpikir, oh enggak lah ya hidup saya mau ya begini aja lah segala macam ya. Ya jadilah seperti yang Tuhan mau lah bilang gitu. Saya mengalir aja sih pastor gitu. Kalau Anda berkata seperti itu, Anda seperti bola bekel, tahu gak bola bekel? Coba lempar bola bekel deh. Mentalnya kemana? Nggak tahu. Mentalnya kemana dia suka aja. Nabrak kemana yang ketemu sama dia tabrak segala macam. Berapa banyak orang Kristen hidupnya seperti bola bekel. Kalau lagi dapat proyek bisa nggak iya hilang lagi kemana gitu. Jadi nggak jelas gitu saudara. Nggak punya tujuan hidupnya. Kita dipanggil bukan untuk seperti itu. Kita dipanggil dengan tujuan. Sama-sama katakan saya dipanggil dengan tujuan. Iya kita dipanggil dengan tujuan. Makanya saya katakan bagaimana caranya agar Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita. Nah Tuhan butuh agar kita ketika dipanggil untuk bergerak di dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bersukacita di dalam panggilan tersebut. Halo. Tuhan mau kita bergairah di dalam panggilan tersebut. Tuhan mau kita antusias di dalam panggilan tersebut. Tuhan gak mau Anda bergerak dalam moody atau apa tuh moody ya? Mut-mutan. Coba balikin lagi di dalam Efesus tadi. Efesus 3 yang awal tadi. Balik situ dulu. Lihat ayat ini. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan. Caranya apa? Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Maksudnya apa kuasa yang bekerja? Artinya Tuhan butuh kita sukacita. Sukacita itu bekerja di dalam diri kita. Antusias itu bekerja di dalam diri kita, gairah itu bekerja di dalam diri kita. Amin. Harusnya kita menjadi orang-orang yang melakukannya dengan gairah, dengan semangat. Makanya salah satu value yang ada di Zion adalah excellent. Kalau bisa lakukan dengan luar biasa, kenapa harus biasa-biasa? Itu dia. Saudara kalau punya bisnis, lakukanlah yang luar biasa. Bersukacitalah dalam pekerjaan Anda. Amin. Antusias dalam melayani customer Anda. Jelasin dengan penuh semangat, passionate. Lakukan itu dengan penuh api, bersukacita. Ketika saudara lakukan ini, saudara tahu apa yang terjadi? Berkat Tuhan yang luar biasa akan terjadi berlimpah atas hidup Anda. Masalahnya, kalau kita ngerjainnya, ngejelasin sama customer, ya mau beli apa mau nanya-nanya doang, ya gitu dong. Customer nanya, dia jawabnya begitu. Ya gimana? Kita harus ngejelasin. Wah saudara kalau ketemu Henry nih, kalau ngejelasin orang, beli nggak beli, yang penting dia ngejelasin dulu, ya kok ya, luar biasa. Ini perlu belajar saudara, dia semangat, harus semangat. Ketika kita menjelaskan dengan penuh semangat seperti itu cara kerja Tuhan agar ayat ini bisa terjadi atas kehidupan Anda.
Saya dari dulu sudah melayani dengan luar biasa. Saya tumpang tangan orang sakit sembuh, saya mengusir setan dari orang yang terikat kuasa gelap, ada orang yang terikat Ratu Pantai Selatan, saya bisa doakan dan dilepaskan. Tapi suatu ketika saya diingatkan, ternyata saya juga punya pemikiran kecil yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja secara luar biasa. Walaupun saya sudah pelayanan dengan luar biasa, tapi saya membatasi Tuhan. Dan Tuhan ingatkan di dalam Mazmur 78 pada ayat 41, Tuhan ingatkan tentang generasi muda yang dididik untuk belajar dari generasi yang lebih tua. Kenapa? Karena orang yang Israel, nenek moyang mereka itu membatasi Tuhan untuk bekerja bagi mereka. Dan itu ayat ini diberikan kepada mereka agar generasi muda jangan ngulangin kesalahan generasi tua mereka. Dalam Mazmur 78 ayat 41 dikatakan berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan, yeah, they turn back and tempt God and limited, lihat kata-kata di situ, limited the Holy One of Israel. Jadi mereka membatasi Tuhan. Sekali lagi saya katakan sama saudara, Tuhan itu tidak terbatas. Sama-sama katakan Tuhan tidak terbatas. Ingat, Tuhan itu sangat besar. Amin. Hidup kita harusnya mencerminkan itu. Hidup kita harus mencerminkan Tuhan. Jika Anda dapat melihat kehidupan Anda dan Anda berkata bahwa semua keberhasilan ini karena saya sekolah tinggi, karena saya punya kenalan hebat, karena saya bertalenta, talented, multi talent dan lain sebagainya. Kalau Anda ngomongnya begini, ketika Anda berhasil, berarti Anda sudah luput dan tidak bergerak di dalam kehendaknya Tuhan. Seharusnya hidup Anda jadi kesaksian. Sehingga ketika Anda berhasil, maka orang akan bertanya, how you do that? Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Bagaimana cara kamu melakukannya? Mestinya Anda menjawab begini, semuanya tidak bisa dijelaskan di luar Tuhan, semuanya ada di dalam Tuhan. Amin. Kalau hari ini saya berdiri di hadapan saudara, dan orang bertanya, bagaimana Pastor Romi bisa sampai posisi hari ini? Lalu saya menjawab, ya saya punya talenta yang luar biasa, saya berkarisma, dan saya punya kenalan-kenalan orang hebat. Ya, saya pokoknya punya pelatihan-pelatihan yang luar biasa, maka saya juga luput dari kehendaknya Tuhan. Artinya kalau saya ngomong seperti itu, berarti hidup saya tidak supernatural, melainkan superficial. Tahu superficial? Dangkal. Tuhan panggil Anda dan saya untuk Anda mengalami yang namanya kehidupan yang supernatural. Ya, saudara sebagai contoh ya, Tuhan panggil saya untuk menjadi pembicara, sekaligus menjadi gembala sidang. Padahal saya tipe orang yang tertutup, introvert. Saya nggak berani menatap wajah orang sejak SD, saya kesulitan untuk berdiri di depan orang. Tapi Tuhan panggil saya untuk saya berdiri di hadapan saudara, di hadapan orang, memimpin seperti hari ini. Bukankah itu artinya Tuhan memanggil saya untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas melebihi diri saya sendiri, betul nggak? Ya, kalau saudara dipanggil untuk melakukan sesuatu yang sesuai kemampuan alamiah saudara, berarti Anda nggak supernatural. Tapi kalau saudara introvert dan saudara dipakai untuk jadi pemimpin, untuk memimpin orang banyak yang saudara bilang, gila gue nggak bisa di sini, tapi gue dibawa ke sini, itu supernatural. Dan Tuhan yang mau Anda di situ. Halo? Karena bukan Anda cari muka. Dan saya kasih tahu jangan pernah cari muka, karena Anda sudah punya muka. Haleluya. Dan jangan suka jilat orang. Enggak enak, asin rasanya. Enakan jilat es krim. Iya, saudara. Makanya ketika saya melihat diri saya berdiri hari ini, saya berkaca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Saya bilang bahwa ayat ini berkata, saya disuruh ingat bagaimana keadaan saya dulu waktu dipanggil. Menurut ukuran manusia, saya nggak bijak. Menurut ukuran banyak orang, saya tidak berpengaruh. Menurut pandangan orang, saya bukan orang terpandang. Jadi kalau sekarang saya bisa berdiri memimpin jemaat, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pengajar, dan bisa membangun sebuah pelayanan yang luar biasa, saya cuma mau katakan, saya tidak masuk dalam kualifikasinya Tuhan, tapi saya dipakai sama Tuhan. Berarti ini adalah bukan karena saya, tapi karena kuasa Tuhan yang supernatural. Jadi jangan saudara pikir saya berdiri hari ini karena saya punya kelebihan. Kalau saya jadi Tuhan,
Kalau saya jadi Tuhan, maka saya tidak akan pilih Romi Matulesi untuk jadi pemimpin gereja. Karena dia tidak berkualitas. Tapi justru saya ditempatkan hari ini, itu bukan karena kualitas saya, tapi karena kualitasnya Tuhan. Makanya saudara jangan berkecil hati. Saudara bisa dipakai dengan luar biasa. Jangan menghentikan atau membatasi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan Anda. Mazmur 78, sebenarnya Tuhan mau kasih tahu buat setiap kita. Rencana Tuhan Israel hanya jalan 1 tahun saja dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tuhan gak pernah punya rencana 40 tahun. Yang bikin jadi 40 tahun adalah siapa? Kedegilan hatinya Israel. Mereka yang membatasi Tuhan. Jadi kalau saudara berkata, kok hidup saya begini-gini aja pastor, coba cek jangan-jangan kamu telah membatasi Tuhan dengan pikiran-pikiran kamu yang salah. So hari ini kita perlu melepaskan pikiran kita agar pikiran kita tidak lagi memikirkan atau mempercayai hal salah, tapi sebaliknya kita mempercayai Tuhan besar ada di dalam saya. Saya diciptakan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, saya akan melakukan hal-hal yang ajaib. Berarti semua Anda yang di tempat ini adalah orang-orang pemimpin yang pasti akan berhasil. Anda adalah orang-orang yang akan pasti sukses. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara ajaib. Nah, kepercayaan seperti ini bisa diterapkan di dalam kesehatan saudara. Karena menurut 3 Yohanes pada pasal yang kedua, Anda ingat baik, Tuhan tidak ingin Anda sakit-sakitan. Tuhan tidak ingin Anda mandul. Tuhan tidak ingin Anda drop penyakit Anda. Seringkali kita yang membatasi Tuhan. Bahwa sebenarnya kita yang seringkali mencari pembenaran. Bila kita mengalami maaf nih, vonis dokter dikatakan Anda mandul, lantas Anda mulai mencari pembenaran. Oh iya tuh, ada orang juga yang mengalami hal seperti itu. Jadi kalau mandul, kami child free, no problem lah. Karena umumnya orang-orang juga seperti itu. Lantas kita mulai menyesuaikan diri kita dengan umumnya orang-orang yang bermasalah, yang memiliki masalah kesehatan yang sama dengan kita. Dan kita mulai menyesuaikan diri dengan mereka. Saya cuma mau katakan sama saudara, apa yang tidak firman Tuhan katakan jangan dikatakan. Apa yang Alkitab katakan berbicaralah bagi hidup Anda. Dan bicarakan dengan keras. Amin. Anda harus perkatakan itu. Dan saya buktikan, karena Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu. Yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Ayat ini mengatakan, jangan kamu bandingkan diri kamu dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka tidak memakai prinsipnya Tuhan. Mereka tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Seperti tadi saya bilang, kalau dokter berkata kamu gak bisa punya anak, ya kamu jangan ikutin apa yang kata dokter seperti itu atau kata orang-orang kebanyakan, wah pasti gak bisa punya anak. Kamu harus memperkatakan dirimu dengan perkataan firman Tuhan. Kalau kamu menyamakan diri kamu dengan orang-orang yang di luar Tuhan, Alkitab berkata berarti mereka adalah orang yang bodoh. Tuhan tidak ingin Anda jadi orang bodoh. So jangan samain sama mereka. Kita punya dasar kita adalah Alkitab. Ada amin. Dasar kita adalah firman Tuhan, amin. Tuhan tidak ingin saudara sakit-sakitan. Tuhan ingin saudara umur panjang. Ya kan? Kita seringkali melihat orang sakit, kita mulai menyesuaikan. Iya ya, zaman sekarang sakit begini, ya udahlah sama deh sakit deh begitu. Gitu saudara. Kita yang menyamakan dengan mereka. Padahal Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Oh mungkin ini karena kita habis vaksin, jadi kita terkena penyakit itu, whatever kata orang dunia. Tapi saya mau katakan Alkitab tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh mungkin zaman sekarang kita kena penyakit dan lain sebagainya. Tubuh kita ini bisa beradaptasi saudara. Zaman dulu tidak ada wifi, sekarang kita terdampak wifi terus. Apakah tubuh kita jadi rusak gara-gara wifi? Tidak juga. Tubuh kita punya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Amin. Itu sebabnya apa yang saudara percaya, itu yang terjadi bagi hidup Anda. Kalau kita percaya yang salah, kita akan membatasi Tuhan. Makanya Tuhan menegur orang Israel. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan mujizat buat kamu? Kalau kamu sendiri udah bilang gak mungkin sembuh. Bagaimana mungkin saya bisa memperbesar usahamu? Ya saingan banyak, susah gak ada modal. Saudara tahu Mother Teresa? Dia waktu jadi suster, dia ketemu suster kepala. Saya punya cita-cita, kata dia, ngomong sama suster kepala, pengen punya panti asuhan yang gede. Saya pengen menampung orang-orang susah. Kamu punya berapa duit?
kata suster kepala. Dia keluarin uangnya, recehan, diketawain sama suster kepala. Tapi Mother Teresa bilang, uang saya terbatas, tapi Tuhan saya tidak terbatas. Tuhan akan bikin saya berhasil. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mother Teresa di Calcutta, India, dia punya panti asuhan yang luar biasa, berhasil seperti yang pernah dia ucapkan. Amin. Sometimes kita perlu mengucapkan kata-kata yang menurut orang gak mungkin, tapi kita perlu ucapin, kita perlu memperkatakan. Kalau kita gak perkatakan, itu tidak terjadi. Biarin orang mau ngomong apapun, karena yang bikin kejadian bukanlah orang-orang itu. Yang bikin kejadian adalah Tuhan berdasarkan apa yang kau katakan dan apa yang kau percaya. Ulangan 7 ayat 17 berkata seperti ini, saudara. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana saya bisa menghalau mereka? Itu yang Tuhan katakan. Hai Israel, kalau kamu katakan bahwa musuhmu lebih besar, kalau kamu katakan bahwa orang-orang di tanah Kanaan seperti raksasa, kamu kecil seperti semut, bagaimana aku bisa mengalahkan mereka? Kamunya aja gak percaya. Tapi Daud ketika berhadapan dengan Goliat, Goliat bilang, hei kamu pikir saya anjing kah? Berhadapan dengan orang kecil seperti kamu. Semua orang gak ada yang dukung Daud. Semua orang gak ada yang percaya sama Daud. Tapi cuma satu yang berani memberi kesempatan. Cuma Saul yang memberi kesempatan sama Daud. Tapi saudara lihat, gak ada yang dukung Daud sebesar dukungan kepada Goliat. Tapi Daud berkata apa? Engkau datangin aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak yang besar. Tapi aku datang, kata Daud, dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga kepalamu akan aku penggal dan aku berikan kepada burung. Itu belum kejadian, saudara. Tapi Daud berani ngomong di depan. Karena Daud memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Dia percaya bahwa dia tidak sendiri. Dia berjalan bersama dengan Tuhan yang besar. Dan saudara, yang terjadi, saudara bisa tahu akhir ceritanya. Daud berhasil mengalahkan Goliat dan terbukti seperti yang dia katakan. Usahamu mungkin hari ini biasa aja. Teman-temanmu mungkin bukan orang hebat. Tapi hari ini kalau saudara mau berdiri dan berkata bahwa engkau berdiri tidak sendirian. Engkau berdiri bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Engkau mengambil otoritas daripada Tuhan dan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Maka lihatlah, engkau akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kehidupan Anda. Bagi apa yang saudara kerjakan, bagi setiap bisnis, bagi setiap usaha yang saudara lakukan. Bapak yang mau dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Tuhan terus bergerak. Dan Tuhan mau kita terus bergerak bersama dengan Dia. Kita perlu mengejar kuasa Tuhan, jangan diem. Mungkin kuasa Tuhan seperti gelombang, Pastor. Gelombang kesembuhan sedang terjadi. Tahu gak gelombang? Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Oh, gelombang berkat sedang terjadi gitu dari Tuhan. Apakah begitu? Gelombang pengurapan sedang terjadi. Dari dulu sampai sekarang Tuhan tidak pernah pakai gelombang. Mujizatnya, pengurapannya, kesembuhannya, berkatnya itu selalu tersedia sepanjang waktu. Kau mau ambil gak? Kau mau datang gak? Kau mau diam di situ? Atau kau mau bergerak mengejar untuk mendapatkan itu? Amin. Dasarnya kita mengejar karena kita percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Caranya tadi, tetap sukacita, tetap bergairah, dan tetap antusias. Amin. Lakukan itu. Itu yang membuat Anda berbeda dari orang di luar sana. Mereka kalau ada duit baru gerak. Kalau gak ada duitnya, malas lah gitu. Tapi saudara beda. Saudara ada duit, gak ada duit, tetap sukacita. Amin. Tetap bergairah. Tetap layani orang dengan antusias. Dan itu yang membuat Anda diberkati secara luar biasa, berkelimpahan. So, kita belajar hari ini. Tuhan memanggil kita untuk melakukan segala sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan kita. Kalau Tuhan panggil Anda sesuai dengan kemampuan yang ada pada saudara, berarti Anda gak supernatural, Anda biasa-biasa. Tapi Tuhan mau pakai Anda secara luar biasa. Tuhan ingin hidup kita menjadi kesaksian, agar orang lain bisa berkata, kalau bukan Tuhan gak mungkin dia bisa seperti ini. Halo? Tuhan ingin agar kita tidak membatasi Tuhan dalam melakukan kehendaknya. Dan Tuhan ingin agar kita selalu bersukacita, bergairah, dan antusias. Ada amin? Doa saya saudara pulang hari ini tidak biasa-biasa. Tapi saudara pulang hari ini dengan luar biasa. Karena saudara tahu kunci yang luar biasa hari ini. Dan saudara di bulan Juli ini ada begitu banyak lagi petunjuk tentang iman ini. So pastikan Anda nggak skip 1 minggu pun. Pastikan saudara ikut setiap minggunya. Karena di bulan Juli ini ada mujizat yang luar biasa yang mau Tuhan kerjakan bagi hidup Anda. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita bangkit berdiri.
Kita mau datang sama Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.